Anak-anakku, pertemuan kali ini sebelum kita membahas materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, coba perhatikan dulu apa yang akan ulasan saya ini sebagai pengantarnya. Anda sekarang sudah kelas 3, tentunya Anda akan memikirkan Anda nanti kuliah atau kerja. Yang kuliah pun demikian, tentunya setelah lulus nanti akan kerja di mana. Yang langsung kerja tentunya juga memikirkan kemana dia akan bekerja. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan itu tentunya tidak langsung Anda akan masuk ke instansi atau perusahaan itu. Nah, tentunya Anda akan mengajukan permohonan lamaran kerja. Berupa apa itu? Berupa surat lamaran kerja. Nah, berkaitan dengan itulah, maka pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari tentang surat lamaran kerja. Yang materi pokoknya tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran kerja. Nah, mungkin di benak Anda bertanya-tanya apa surat lamaran pekerjaan itu, ya. Bagaimana isinya, apa saja isinya, bagaimana cara menulisnya. Nah, dalam pertemuan ini akan Anda peroleh ya materi-materi atau ilmu-ilmu tentang itu yang nantinya bisa Anda pakai sebagai bekal untuk nanti setelah lulus sekolah. Nah, surat lamaran pekerjaan itu apa? Nah, yaitu salah satu jenis surat resmi yang berisi permohonan melamar kerja yang ditulis oleh perorangan yang ditujukan pada instansi atau lembaga dengan dilampiri berkas-berkas persyaratan yang diminta. Itu surat lamaran kerja. Kemudian apa isinya? Nah, tadi sudah saya jelaskan dalam pengertian tadi bahwa isinya berupa permohonan melamar pekerjaan yang ditulis oleh perorangan yang ditujukan pada instansi atau lembaga yang dilampiri dengan berkas persyaratan. Nah, kemudian sistematikanya bagaimana? Nah, sistematika tentunya berkaitan erat dengan unsur-unsur yang harus ada dalam surat lamaran. Kenapa demikian? Karena sistematika itu merupakan susunan unsur-unsur yang ditulis secara urut. Nah, unsur-unsurnya apa saja dalam surat lamaran itu? Atau dalam sebuah surat pada umumnya, yaitu yang pertama tanggal surat, lampiran hal, alamat surat, salam pembuka, tubuh surat, yang mana tubuh surat itu mengandung pembuka surat, isi surat, dan penutup surat. Dan yang keenam adalah salam penutup dan diakhiri dengan nama terang dan tanda tangan pelamar. Nah, ini unsur-unsurnya dan sistematikanya ditulis secara urut seperti ini. Nah, itu berkaitan dengan unsur-unsur surat. Kemudian unsur-unsur surat itu dengan surat lamaran pekerjaan sama pada dasarnya. Nah, bagaimana selanjutnya? Bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan? Caranya mengikuti ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan EYD. Bahasa baku yang bagaimana? Bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. EYD yaitu ejaan yang disempurnakan, harus benar ejaannya, ya, tanda bacanya juga. Yang kedua, gunakan kata ganti bapak atau ibu untuk menyebut pimpinan instansi dan gunakan kata saya untuk menyebut diri pelamar. Yang ketiga, ditulis di kertas folio bergaris dengan tulisan tangan, tinta hitam, atau diketik di kertas HVS ukuran folio. Yang keempat, usahakan tidak ada coretan atau bekas hapusan bila ditulis tangan. Tanda tangan pelamar di atas meterai dan dilampirkan semua persyaratan yang diminta. Itu cara menulisnya. Nah, adapun contohnya, contoh yang ditulis tangan seperti ini bisa menggunakan tulisan tegak bersambung, bisa juga diketik. Ya, itu contohnya.
demikian saya kira pengantar dari saya tentang materi kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya tentunya Anda sudah punya kelompok ya. Tiap kelompok berisi 5 ya. Nah, sekarang silakan Anda berkelompok untuk mencari contoh surat lamaran pekerjaan yang nantinya tugasnya yang pertama, analisis isinya apa surat lamaran itu dari contoh itu. Yang kedua, identifikasi juga unsur-unsurnya dan sistematikanya sudah betul atau salah dan beri penjelasannya. Nah, itu tugas yang akan Anda musyawarahkan, diskusikan dalam kelompok Anda. Nanti dari masing-masing kelompok ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang silakan Anda membentuk kelompok ya. Tentunya karena ini lewat daring, Anda bisa berkomunikasi menggunakan medsosnya ya. Itu. Saya kira itu dari saya. Nah, kemudian nanti selesai ya, silakan nanti laporkan ke Bulis ya lewat WA atau email bisa ya. Bisa email, bisa biar langsung dilihat hasilnya. Saya kira itu dari saya ya. Saya tunggu hasil pekerjaan Anda. Nah, berdasarkan pembelajaran tadi, tentunya karena sekarang itu melalui medsos atau daring, maka refleksi yang perlu saya sampaikan bahwa melalui daring ini anak-anak akan lebih kreatif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Karena di sini anak-anak bisa menggunakan rujukan-rujukan selain buku, bisa menggunakan medsos atau internet. Karena dalam internet itu banyak sekali informasi-informasi yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Nah, tentunya materi yang kita bahas kali ini sangat bermanfaat bagi anak-anak karena materi ini berkaitan dengan life skill yang akan bermanfaat nanti setelah anak lulus sekolah, lulus kuliah. Tuh. Kemudian selanjutnya yang perlu kami sampaikan bahwa melalui pembelajaran ini tentunya saya berharap pada anak-anak untuk lebih meningkatkan kreativitasnya. Yang kedua, anak-anak bisa lebih mengekspor kemampuan dan potensinya melalui pembelajaran ini. Karena materi yang kita bahas kali ini mempunyai nilai life skill. Saya kira itu hasil refleksi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.